Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raiba Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Al-Hikam Tajul Aulia dari kelas 12 Al-Quran La Raiba Hanifida, akan mempresentasikan tentang pelajaran Al-Quran hadis, yaitu tentang menjaga lestari lingkungan hidup. Nah, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi Allah telah menumbuhkan menjadikan bumi yang mati ini menjadi hidup. Maka kita itu seharusnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup itu. Nah, seperti dijelaskan dalam beberapa surat. Yang pertama dalam surat Romawi ayat 41 sampai 42 yang tentang mereka akan merasakan akibat yang diperbuat. Jadi semisalnya kalau kita menanam bibit, maka kita akan merasakan ketika bibit itu tumbuh. Tetapi ketika kita menebang pohon, kita akan merasakan apa akibat dari menebang pohon tersebut, seperti banjir dan longsor. Kalau kita menanam bibit, maka bibitnya akan tumbuh dan akan menghasilkan bibit lain. Nah, itu akan mengetahui apa yang akan mereka perbuat. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 43 yaitu adalah tentang kesudahan orang-orang terdahulu. Nah, jadi kita harus mengambil pelajaran dari kesudahan orang-orang terdahulu. Jadi Allah tuh sudah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang terdahulu agar kita itu mengambil pelajarannya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 51 yaitu tentang kita tuh harus berdoa dengan takut dan harap. Kemudian dalam Al-A'raf ayat 57 Allah telah menghalau hujan ke tanah yang tandus. Nah, jadi awalnya bumi ini kan mati. Kemudian Allah menghalau hujan dari Allah menghalau hujan awan yang ada air hujannya ke tanah yang tandus. Semisalnya ke tanah yang tandus. Jadi dari air itu Allah tumbuhkan biji-bijian, tanam-tanaman, dan kemudian dari tanaman itu akhirnya tumbuhlah jadilah makanan-makanan. Nah, jadi seperti itu kita harus menjaganya karena telah diberikan karunia-Nya. Kemudian dalam surat-surat ayat 27 Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di dalam terkulit itu dengan sia-sia. Nah, jadi Allah itu pasti menciptakan langit itu ada manfaatnya, menciptakan bumi ada manfaatnya, ada tujuannya, dan pasti sudah direncanakan oleh Allah, tidak mungkin dengan sia-sia. Kemudian dalam surat-surat ayat 28 itu tentang pantaskah memperlakukan orang muslim dan orang yang kafir itu sama. Oke, sekian dari saya. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.